dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita yang bertugas untuk berdoa bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat tanggal 10 Oktober 2021. Pengkhotbah Diaken Bapak Ion Ginting, Peliturgi Pertua Nande Joseph Berutarigan, Imam atau Warta Jemaat Diaken Bapak Yola Sembiring, Koordinator Kebaktian Pertua Bapak Ibrena Manihuru, Kolektan dari Kategoral Moria, Pemusik Naras Bapak Klarina Ginting, Singalongalo Pertua Nande Karyanto Berustorus. Banyaknya kita yang kumpul dalam minggu yang lewat dalam kebaktian umum, laki-laki 27 orang, perempuan 35 orang, jumlahnya 62 orang, dengan kolekte umum 762.000 dan kolekte ekstra untuk Diakonia Runggun sejumlah 398.000. Untuk kebaktian KKR yang kumpul, laki-laki 20 orang, perempuan 23 orang, dijumlahkan 43 orang, dengan jumlah persembahan 155.000. Perpulungan jabu-jabu yang minggu kemarin kita lakukan secara gabungan dengan yang kumpul 29 orang, persembahan 159.000, dan tuan rumah untuk PJJ kita minggu yang akan datang untuk sektor Rabu dengan tuan rumah keluarga Bapak Edianta Ginting, sektor Kamis tuan rumah keluarga Bapak Edo Surbakti. Untuk PA kategorial
Untuk KPA kategorial yang minggu yang lewat, yang kumpul 15 orang, persembahan 100.000. Tuan rumah minggu yang akan datang, Bapak Kaira Ginting. Untuk Moria, yang kumpul minggu yang lewat 21 orang, persembahan 117.000. Dan tuan rumah minggu ini, Nande Mika Brukaro. Untuk KKR, yang kumpul 14 orang, persembahan 54.000. Untuk Permata, yang kumpul 7 orang, persembahan 39.000. Tuan rumah Yoga Pranginangin. Untuk perpulungan yang menyampaikan persembahan persepuluhan, yang pertama Biring Kesia, yang kedua Pendeta Berta Berusinukaban, yang ketiga Nande Maria, yang keempat keluarga Naras Bapak Yosep Sembiring dengan jumlah 1.450.000. Dan kolekte ekstra minggu ini guna kas Runggun, dan minggu yang akan datang yang menyampaikan puji-pujian dari kategorial Moria. Sudah diterima persembahan ucapan syukur dari Nande Cahaya Berusembiring uang sebesar 200.000 dikarenakan acara liturgi penguburan dan adat Nande Hendra Berusembiring sudah berjalan dengan baik dan berkat kebaikan Tuhan, dan juga ditambahi 50.000 dari keluarga Bapak Hendra Ginting dengan perincian kas sektor Rabu 50.000, pelayanan pendeta Berta 50.000, kas diakonia 50.000, kas KKR 50.000, perawatan inventaris gereja 50.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga pertua Bapak Debi Bangun sejumlah 200.000 karena keluarga merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, khususnya kesehatan pertua Bapak Debi Bangun berangsur sudah pulih kembali dengan perincian pelayanan pendeta 50.000, kas Mamre 50.000, kas Alpha Omega 50.000, kas Natal 50.000. Telah diterima ucapan syukur dari keluarga Nandi Oki Berusebayang karena keluarga dalam keadaan sehat-sehat dan anak-anak pun diberikan kepintaran. Dan pada tanggal 6 Oktober 2021, anak terkasih di dalam keluarga yang bernama Oki Ginting ulang tahun ke-24. Persembahan ini dengan perincian pelayanan pendeta 50.000, kas PJJ Rabu 50.000, kas Natal 50.000, kas Permata 50.000, kas KKR 50.000. Dalam acara kebaktian peletakan batu pertama pembangunan rumah keluarga Bapak Breo Tarigan yang kumpul 22 orang, persembahan 213.000. Nanti setelah pulang kebaktian akan diadakan diakonia ke keluarga pertua Bapak Ibrena Manihuru karena beberapa minggu yang lewat Nora di Tengah Jabu sudah selesai menjalani operasi sesar. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat Alpha Omega, keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di pusat pelayanan orang tua sejahtera, demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di panti asuhan Kristen Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Mari kita bernyanyi dalam kumpulan lagu rohani kita nomor 169 ayat 1 dan 2.
Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi manusia, di dalam nama putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah. Damai sejahtera bagi kita yang datang kepadanya. Amin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya dari kitab lagu rohani nomor 218, kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menembus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia. Seluruh
Pujian atas karunia Allah, jemaat nanti langsung menyanyikan terjemahan kitab GBKP 177 ayat 1, demikian seterusnya. Allah itu mulia, kemuliaannya nyata dalam dunia yang diciptakannya yang sungguh baik. Diciptakannya kita seturut dengan rupa dan gambarnya, agar menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Kasih Allah kepada manusia menyatakan bahwa manusia sungguh berharga di hadapannya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dia Allah kasih Bapa yang kudus, telah turun ke dunia menyertai kita pun. Engkau Maha Kasih, tinggal dalam hatiku. Ajari kami, ya Roh Kudus, terpujilah namamu. Kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus mengajar kita untuk hidup mengasihi orang yang punya kelemahan dan kesusahan hidup. Dikala suka dan duka, curahkanlah Roh Kudus. Nyatakanlah kasih Tuhan, pegangan hidup kami. Yesus Engkau pengharapan, kasih setiamu datang. Engkaulah yang menyertai sekarang dan selamanya. Allah setia bagi kita. Dalam kasih-Nya Ia menghargai kita dengan melayakkan kita untuk melakukan pekerjaannya yang sungguh mulia. Marilah kita memujinya atas kasih dan kesetiaannya dengan nyanyian dari kumpulan lagu rohani nomor 27 ayat 1, 2, dan 4. Ajar benar anugerah
dapat janji yang teguh, mengharap sabdanya, dan Tuhan yang beri satu tetap selamanya. Keterbatasan manusia untuk peduli bagi sesamanya. Kasih Allah menjadikan kita berharga. Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapannya. Saat ini, marilah kita bersaat teduh untuk menyadari kelemahan diri kita dalam kepedulian terhadap mereka yang tinggal di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat YKPC Alpha Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS, dan Panti Asuhan Kristen Pak Gelora Kasih. Mari mengakui keterbatasan diri kita dalam melakukan panggilannya dengan bernyanyi dari Kidung Kumpulan Lagu Rohani nomor 108 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat,
Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya yang memberi kekuatan agar kita peduli bagi sesama manusia dalam kehidupan ini. Firman-Nya berkata dalam Yakub 1 ayat 5b dan ayat 25. Sebab Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu, yaitu hukum yang memerdekakan semua orang. Mari kita memuji Tuhan atas kekuatan yang Ia berikan untuk melakukan firman-Nya dari kumpulan nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 dan 1 sampai dengan 3. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenteram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dariku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasa tenang tetap. Dosa dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertabah hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba dan fajar mendekat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Sampailah kita ke pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4 dari Kitab Perjanjian Lama. Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4 kita bacakan secara responsoria. Nanti kami ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat kedua sampai ayat keempat, demikian seterusnya. Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4, doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau pada pagi hari ini kami boleh tetap memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus meliputi kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini yang tiada apa-apanya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahwa Tuhan yang mengendalikan hati dan pikiran kami semua. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan yang